Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri, NIM 2003051013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prosedur darurat penanganan insiden atau kecelakaan tertentu. Stasiun pencuci mata. Selang pemadam kebakaran hanya boleh digunakan oleh petugas pemadam kebakaran. Selimut api tidak disarankan untuk penggunaan di laboratorium karena dapat merangkap panas saat korban memiliki pakaian yang terbakar dan menyebabkan lebih banyak cedera daripada yang seharusnya terjadi. Stasiun pencuci mata. Jika bahan kimia yang digunakan dapat menyebabkan kerusakan mata, iritasi, atau percikan, diperlukan tempat pencuci mata. Baik, bisa dilihat dari gambar yang saya cantumkan di PPT saya. Pengguna laboratorium harus dapat menjangkau stasiun pencuci mata dalam 10 detik. Pencuci mata harus berada dalam jarak 10 detik berjalan kaki dari lokasi penggunaan bahan kimia. Meskipun jarak mungkin lebih sedikit jika pintu mengganggu akses. Percikan bahan kimia dapat menyebabkan kebutaan sementara atau permanen, yang dapat membuat seorang sangat sulit menemukan obat cuci mata sendiri dalam keadaan darurat. Orang-orang yang terlibat di laboratorium harus mengetahui lokasi dan cara mengoperasikan stasiun pencuci mata di daerah mereka. Cara penggunaan EWAS stasiun atau alat pembersih mata. Yang pertama, tekan tombol merah dan cairan pembilas akan mulai mengalir keluar dari kepala kerucut. Yang kedua, arahkan mata Anda langsung ke aliran cairan pembilas. Yang ketiga, buka mata Anda dengan menahan kelopak mata terpisah dengan jari-jari Anda. Yang keempat, putar mata Anda dengan lembut dari kiri ke kanan dan atas dan ke bawah untuk memastikan bahwa cairan keluar semua area mata Anda. Yang kelima, lanjutkan membilas mata Anda selama 15 menit. Yang keenam, jika Anda memiliki lensa kontak di mata Anda bisa keluarkan dengan lembut saat Anda menyiram. Jangan menunda pembilasan untuk mengeluarkan lensa Anda, tapi pastikan Anda mengeluarkan karena mereka bisa menjebak bahan kimia di mata Anda. Cara penggunaan shower darurat. Yang pertama, panggil rekan kerja LS atau LSS atau pelajar lain untuk meminta bantuan segera setelah terpapar agen berbahaya. Yang kedua, segera ke kamar mandi darurat. Yang ketiga, tarik gagang atau tuas segera setelah Anda berada di bawah nosel. Yang keempat, lepaskan pakaian Anda dan barang lain yang mungkin terkontaminasi seperti kacamata atau perhiasan. Dan yang kelima, berdirilah di bawah pancuran setidaknya selama 15 hingga 20 menit, meski airnya sangat dingin. Baik, kalian bisa lihat di gambar yang saya cantumkan di PPT. Formulir informasi kontak darurat. Setiap ruang laboratorium harus memiliki informasi kontak darurat yang dipasang di pintu. Dalam keadaan darurat seperti kebakaran atau tumpahan yang berbahaya, tim tanggap darurat perlu menghubungi mereka yang bertanggung jawab atas laboratorium. Baik, ini adalah salah satu gambar formulir kontak darurat. Peralatan dan perlengkapan pengamanan. Yang pertama, ada pemasangan peralatan ke dinding atau penopang. Benda berat atau berbahaya yang dapat runtuh dan menimbulkan bahaya atau memblokir pintu keluar darurat harus diamankan ke dinding atau lantai oleh unit operasi dan layanan teknis. Setiap peralatan baru harus dibangun dengan kuat dan diamankan ke perlengkapan pendukung. Yang kedua, ada modifikasi rak dan kabinet. Rak yang menampung wadah bahan kimia harus memiliki tindakan pengekangan pelindung untuk mencegah wadah bahan kimia lolos dari rak. Yang ketiga, ada prosedur perlindungan. Penggunaan harus yang pertama memastikan ada akses yang jelas ke pintu keluar. Yang kedua, penutup wadah saat digunakan. Yang ketiga, penutup ikat pinggang lemari asam saat tidak digunakan. Dan yang keempat, menjaga tata geraha yang baik. Dan yang kelima, tidak menyimpan kontak atau barang besar dalam jarak 40 cm dari langit-langit jika ruangan memiliki alat penyiram api. Respon terhadap insiden atau kecelakaan tertentu. Yang pertama, kecelakaan akibat cedera atau kontaminasi pribadi. Melibatkan kontaminasi manusia oleh asam hidrofluorik. Gejala paparan HF seringkali tertunda selama beberapa jam. Jika Anda curiga Anda
telah terpapar gagal jantung tetapi tidak mengalami gejala langsung, tetap gunakan pertolongan pertama. Pencegah kontaminasi silang. Korban pajanan HF harus melakukan tindakan berikut pada dirinya sendiri jika kemungkinan. Siapapun yang memberikan bantuan harus menggunakan sarung tangan yang tepat dan peralatan pelindung diri lainnya yang disebutkan dalam dokumen ini untuk mencegah kontaminasi. Paparan kulit. Yang pertama, segera basuh area yang terkena dengan air dingin yang mengalir. Mandi jika tersedia. Saat korban dibilas dengan air, seorang harus menghubungi 7666 dan mengatakan orang tersebut telah terpapar asam fluorida. Yang kedua, orang tersebut dapat ditemukan diberikan lokasi korban. Yang ketiga, tolong kirim ambulans. Yang kedua, kenakan sarung tangan baru yang tahan bahan kimia atau mencegah kemungkinan luka bakar HF sekunder. Dan pijat gel kalsium glukonat yang berukuran 2,5% secara bebas di area yang terkena. Rendam area yang terkena atau berikan kompres dari larutan zepiran es larutan benzalkonium klorida yang berukuran 0,13%. Yang keempat, setelah tindakan ini dimulai, periksa kembali korban untuk memastikan tidak ada lokasi paparan atau luka bakar yang terlewatkan. Yang kelima, kalsium glukonat gel yang berukuran 2,5% harus dioleskan kembali atau perendaman zepiran diulang setiap 10-15 menit sampai ambulans tiba atau dokter memberikan perawatan medis. Yang keenam, berikan informasi berikut kepada staf medis. Konsentrasi file asam fluorida dan SDS-nya. Tanggal waktu eksposur, durasi eksposur, dan bagaimana eksposur terjadi. Bagaimana tubuh yang terpengaruh atau terpapar dan persentase luas permukaan tubuh yang berpengaruh. Ringkasan tindakan tolongan pertama yang diberikan termasuk ketika gel kalsium glukonat atau zepiran pertama kali dioleskan, area tubuh tempat pengobatan diterapkan, dan berapa kali pengobatan diterapkan secara total. Paparan mata. Segera basuh mata dengan hexafluorin atau air dingin yang mengalir, sebaiknya di tempat pencuci mata. Yang kedua, saat pencuci mata, mintalah seorang menghubungi 7666 untuk meminta bantuan medis darurat. Menghirup uap. Segera pindahkan orang yang terkena dampak ke udara segar dan hubungi 7666 untuk bantuan medis. Yang kedua, jaga agar korban tetap semangat, nyaman, dan tenang. Yang ketiga, 100% oksigen atau kecepatan aliran 10 hingga 12 liter per menit. Harus diberikan segera mungkin oleh individu yang terlatih. Yang ketiga, larutan nebulisasi dari 2,5% kalsium glukonat dapat diberikan dengan oksigen melalui penghirupan. Yang keempat, jaringan berikut stimulan kecuali diinstruksikan oleh staf medis. Yang kelima, korban harus diperiksa oleh dokter dan ditahan untuk observasi minimal 24 jam. Proses menelan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, jangan dimuntah. Kedua, suruh korban minum air bersuhu ruangan dalam jumlah besar secepat mungkin untuk mengencerkan asam. Yang ketiga, hubungi 7666 untuk bantuan medis. Dan yang keempat, minta korban minum beberapa gelas susu atau beberapa ons susu magnesia, milanta, malox atau produk serupa, atau makan hingga 30 tums caltrate atau tablet antacid lainnya. Kebebasan dan eksplosi. Pelajaran dan semua orang yang tidak berwenang tidak boleh memadamkan api dalam keadaan apapun. Saat Anda mendengar alarm kebakaran atau darurat, evakuasi gedung melalui tangga terdekat. Jika rambut Anda pakaian seorang terbakar, matikan api dengan mantel atau dengan menyuruh orang itu berguling-guling di lantai. Bantu korban untuk merawatan medis. Laporkan semua kebakaran dan ledakan segera. Dan Anda tidak menelpon 755, segera laporkan kejadian tersebut ke LS atau LSS di kampus induk di 7555. Tumpahan kimia. Ketika bahan kimia tumpah, Anda harus memutuskan apakah tumpahan tersebut memiliki properti kecil atau besar, atau resiko pribadi bagi diri Anda sendiri dan orang lain. Di sini sudah saya berikan gambar tumpahan kecil dan tumpahan besar
yang terjadi. Resiko kecil, tumpahan yang stabil, tertahan diisolasi dari area umum, dan tidak menimbulkan ancaman kesehatan atau lingkungan langsung dan dibersihkan oleh penggunaan laboratorium yang telah dilatih dan dilengkapi peralatan yang sesuai untuk penanganan situasi tersebut. Resiko besarnya untuk tumpahan yang menimbulkan resiko fisik, kesehatan, atau lingkungan langsung atau signifikan, lakukan hal berikut. Evakuasi semua penggunaan lab dari area tersebut. Saat melakukan panggilan darurat, berikan informasi berikut. Laporkan kejadian LS atau LSS dengan nama Anda, lokasi kamar, dan nomor ponsel, dan keterangan singkat tentang cedera atau darurat. Yang kedua, tetap di lokasi yang aman di area tersebut untuk membantu petugas tanggap darurat. Yang ketiga, LS atau LSS akan membantu dan memberikan nasihat kepada departemen tentang pembersihan, pengemasan, dan pembuangan limbah berbahaya yang tinggal dengan benar. Dan yang terakhir, mengirimkan laporan kecelakaan ke LS atau LSS. Tumpahan merkuri. Pembahasan berikut terutama berkaitan dengan logam merkuri atau seperti yang Anda dalam termometer merkuri. Menghirup juga merupakan cara yang lebih serius untuk memaparkan merkuri jika sistemnya melibatkan panas. Penggunaan harus dilatih dalam memberikan tumpahan dan menggunakan teknik dan bahan yang sesuai. Tumpahan merkuri pada suhu tinggi dapat menyebabkan paparan yang signifikan dan memerlukan tindakan secara untuk mematikan elemen panas dan mengevakuasi ruangan sampai permukaan yang terkena tumpahan telah mendingin. Tumpahan asam hidrofluorik. Jika terjadi tumpahan HF yang besar, ikuti kebijakan tumpahan. Yang pertama, peringatan penggunaan terdekat dan evaluasi ke jarak yang aman. Yang kedua, jika ada berbahaya kebakaran, ledakan atau toksisitas, cabut alarm kebakaran dan ikuti prosedur evakuasi gedung. Yang ketiga, jika Anda belum menarik alarm kebakaran, tutup pintu di area yang terkena dampak dan cegah masuk kembali. Yang keempat, tanda jangan masuk atau pita pembatas. Yang kelima, hubungi 7444 LS atau LSS untuk memberitahu mereka tentang situasi tersebut. Jika terjadi tumpahan kecil dan Anda merasa bahwa Anda dan rekan lab Anda mampu mengatasi tumpahan tersebut, ikuti minor spill protokol dengan modifikasi tersebut. Yang pertama, beritahu LS atau LSS. Yang kedua, LS atau LSS dapat membantu pembersihan. Yang ketiga, dapatkan kit tumpahan HF dari lab Anda dan gunakan penetral HF yang ada di dalamnya. Jangan coba menetralkan HF dengan yang berikut ini. Yang pertama, sodium atau potasium karbonat. Yang kedua, kalium atau natrium hidroksida. Yang ketiga, bahan penyerap herbasis silikon. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.